Untuk kalian para pecinta horor, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang boneka Uci? Cerita ini berasal dari daerah Bandung di kawasan Babakan, Siliwangi. Cerita ini katanya terjadi sekitar tahun 1980-an, yang mana awal mula terjadinya tragedi kecelakaan maut yang menimpa sebuah keluarga kecil. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Uci bersama dengan keluarganya hendak makan malam di luar, tepatnya di salah satu rumah makan di daerah Babakan, Siliwangi. Setelah keluarga kecil tersebut memarkirkan mobilnya dan hendak menyeberang jalan, datang dari kejauhan sebuah mobil dengan berkecepatan tinggi menabrak keluarga tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian bergegas menolong keluarga kecil itu dan membawa mereka ke rumah sakit. Akan tetapi, walaupun masyarakat sudah bergegas, nyawa keluarga kecil tersebut tidak tertolong. Menurut cerita yang beredar, Uci sebelum meninggal sempat menanyakan di mana keberadaan boneka kesayangannya. Karena masyarakat yang mengantar merasa iba, mereka pun mencoba mencari di mana keberadaan boneka itu berada. Namun, sampai Uci menghembuskan nafas terakhirnya, boneka tersebut tidak ditemukan dan masih menjadi misteri keberadaannya hingga sampai saat ini. Bertahun-tahun kemudian, setelah tragedi naas itu terjadi, cerita boneka Uci yang tidak pernah ditemukan itu mulai menyebar di masyarakat sebagai sebuah cerita horor. Salah satu cerita yang dikenal berkaitan dengan boneka Uci katanya pernah dialami oleh keluarga di rumah sederhana di pinggiran kota Bandung. Suatu hari, seorang anak bernama Cinta sedang bermain di sekitar rumahnya. Ia menemukan sebuah boneka kecil yang mana boneka itu sudah agak usang, warna bajunya mulai pudar, dan rambutnya sedikit kusut. Akan tetapi, walaupun boneka itu sudah usang, Cinta menyukai dan menyayangi boneka tersebut. Saking sayangnya pada boneka itu, Cinta memberikan nama pada boneka itu. Namanya adalah Uci. Sejak menemukan boneka itu, Cinta selalu membawa boneka tersebut untuk bermain bersamanya. Bahkan sampai tidur pun, boneka itu tidak pernah lepas dari Cinta. Awalnya tidak ada yang aneh. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keanehan mulai terjadi di rumah keluarga tersebut. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari yang sunyi dan damai, Ibu Cinta terbangun dari tidurnya. Bukan karena suara keras, tapi justru karena suara yang sangat pelan, yaitu suara cekikikan anak kecil. Ibu Cinta terheran-heran dan bingung, karena ia kenal sumber dari suara itu. Kok Cinta belum tidur jam 2 malam ya? Pikirnya. Karena penasaran, Ibu Cinta melangkah pelan menuju ke kamar Cinta, di mana sumber suara itu dia dengar. Pada saat membuka pintu kamar anaknya, lampu mati dan ruangan gelap. Anaknya terlihat tertidur pulas di atas kasur. Apa cuma perasaanku aja ya? Gumam Ibu Cinta dalam hati. Pada saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia mulai menyadari sesuatu. Boneka Uci tidak berada pada tempatnya. Padahal sebelum tidur, ia sempat melihat boneka itu dipeluk erat oleh anaknya. Sembari melihat sekitar kamar, Ibu Cinta terkejut melihat boneka Uci berada di ujung bawah kasur menghadap ke arah pintu. Ibu Cinta mencoba menenangkan diri sambil bergumam, Mungkin jatuh. pikirnya sambil mengambil boneka Uci dan mengembalikan boneka itu ke samping anaknya, lalu kembali tidur. Setelah kejadian tersebut, kejadian aneh terus terjadi. Boneka Uci selalu berpindah-pindah tempat. Kadang di kursi, kadang di lantai, kadang sudah berada di luar kamar, padahal tidak ada yang memindahkannya. Suara-suara anak kecil yang halus juga sekilas memecah keheningan rumah. Kadang terdengar di malam hari, bahkan kadang saat rumah sedang sepi. Tentunya hal tersebut membuat Ibu Cinta tidak nyaman. Sampai suatu sore, Cinta berkata dengan santai, Bu,
Uci katanya nggak suka kalau lampunya dimatiin. Katanya Uci takut gelap. Sambil tersenyum kecil. Ibu Cinta yang mendengar itu langsung terpaku, terdiam bagaikan patung. Sejak saat itu, ibunya mulai curiga dan ketakutan akan keberadaan boneka Uci. Puncak ketakutan Ibu Cinta pada boneka Uci terjadi pada suatu malam. Saat itu, Ibu Cinta berusaha menceritakan kejadian-kejadian yang ia alami kepada suaminya, yaitu Ayah Cinta. Mas, kayaknya boneka yang sering Cinta ajak main itu ada hantunya deh, Mas. Ujar Ibu Cinta. Ah, bisa aja kamu ini. Mana ada hal-hal mistis gitu zaman sekarang, Bun. Ucap Ayah Cinta dengan nada agak kesal. Ih, aku serius, Mas. Aku sering mengalami hal aneh. Kadang bonekanya pindah sendirilah. Bahkan malam-malam aku mendengar suara anak kecil selain suara Cinta di rumah ini. Sambil menghela nafas, Ayah Cinta berdiri dan mengambil boneka Uci dari tangan Cinta. Ya udah, aku buang aja bonekanya. Daripada kita ngomongin hal aneh kayak gini. Ada-ada aja kamu. Sambil pergi keluar rumah dan membuang boneka Uci ke tempat sampah. Malam itu, Cinta menangis keras karena boneka Uci kesayangannya dibuang. Akan tetapi, ayahnya tidak peduli dan menyuruh Cinta untuk segera tidur. Keesokan paginya, ketika sang ibu masuk ke dalam kamar Cinta, ia terkejut mematung tak bergerak. Boneka Uci sudah kembali masuk ke dalam rumah, duduk di atas kasur Cinta, menghadap ke arah pintu, seolah-olah sedang menunggu seseorang untuk masuk. Setelah kejadian-kejadian itu, gangguan-gangguan semakin menjadi. Pintu kamar sering terbuka sendiri di malam hari, padahal tidak ada angin. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil, seperti ada seseorang yang berjalan pelan di rumah. Suatu malam, Ibu Cinta kembali terbangun. Perasaannya berkecamuk tidak nyaman, seolah-olah ada yang menyuruh dia untuk mengecek ke kamar Cinta. Ibu Cinta berjalan ke arah kamar Cinta. Dari kejauhan, dia melihat pintu kamar Cinta terbuka sedikit. Apa Cinta bangun ya? Kok pintunya nggak tertutup rapat? Pikirnya. Sambil mengintip sedikit ke arah ke dalam kamar Cinta, Ibu Cinta melihat boneka Uci berdiri di atas kasur. Perlahan-lahan, boneka itu menoleh ke arah pintu, ke arah sang ibu. Ibu Cinta terdiam, membeku. Nafasnya terasa berat, tak bisa berteriak. Ia sadar bahwa boneka itu hidup dan sedang melihat ke arahnya, seolah sedang tersenyum. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, kedua orang Cinta memanggil orang pintar yang ada di daerah tersebut. Setelah datang, orang pintar tersebut langsung melihat sekitar rumah dan menerawang boneka Uci. Setelah selesai, ia berkata, "Boneka yang sering Nak Cinta ajak bermain telah menjadi wadah bagi makhluk halus. Apalagi jika terlalu sering diajak bicara dan diberikan perhatian layaknya manusia. Hal tersebut tentunya membentuk ikatan emosional yang kuat. Tapi apa, Bah? Tanya Ayah Cinta. Tapi sepertinya boneka itu memang sudah menjadi wadah sebelum ditemukan oleh anak kalian." Mendengar penjelasan dari orang pintar itu, kedua orang tua Cinta sepakat untuk boneka Uci dibawa pergi oleh orang pintar tersebut karena tidak ingin mengambil resiko. Saat boneka Uci hendak dibawa pergi, Cinta yang sedari tadi melihat dari kejauhan aktivitas orang tuanya dan orang pintar tersebut perlahan mendekati ibunya sambil berbisik pelan. Cuma ingin pulang. Sang ibu terdiam mendengar bisikan dari Cinta. Karena tak ingin ambil pusing, sang ibu pun mengajak Cinta ke kamarnya. Beberapa hari setelah boneka Uci dibawa pergi, Ibu Cinta kembali mendengar anaknya tertawa sendiri di dalam kamar. Karena curiga, Ibu Cinta masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Cinta, Sayang, kamu lagi ngomong sama siapa?
Cinta menoleh dan menjawab dengan senyum kecil. Bukan sama Uci, tapi sama yang ingin pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila kalian menyukai cerita-cerita horor.